Halo, berjumpa lagi dengan saya Jovanka. Saya bersama seorang teman nih. Halo semuanya, salam kenal. Saya Grasanda. Kalian bisa panggil saya Echa. Nah, Kak Eca, apa kabarnya nih? Tentunya luar biasa ya, apalagi setelah tahu saya jadi narasumber hari ini. Wow, keren Kalau sih. Kak Jovanka sendiri apa kabar nih? Saya baik sekali. Terima kasih sudah menanya. Oke Kak, saya mau nanya. Seberapa excited sih? Boleh di-rating nggak Kakak dalam membahas pembahasan ini? Sebenarnya sangat-sangat excited kalau di rating ya, 1 sampai 10 mungkin 1000/10. Wow, sangat excited ya Kakak Ya Eca. dong. Berapi-api. Kami berdua akan sharing hangat mengenai generasi milenial melek teknologi. Oke, Kak Eca, berbicara mengenai teknologi, menurut Kak Eca sejauh ini bagaimana perkembangan teknologi untuk pelajar saat ini? Perkembangan teknologi untuk belajar saat ini menurut saya sudah sangat pesat ya, karena ada banyak sekali hal-hal yang gampang sekali diakses dengan teknologi. Contoh kecilnya, misalnya kita lagi sulit nih belajar matematika di kelas. Terus kan kita bingung nih, gimana sih caranya belajar matematika kalau misalnya mau les, ternyata uang saku kita nggak cukup nih, gitu kan. Tapi teman-teman tenang aja, karena sekarang kita udah punya teknologi yang sangat maju di mana kita bisa pakai YouTube atau aplikasi-aplikasi penunjang belajar lainnya yang dapat kita akses melalui teknologi. Contoh lainnya, kita juga bisa mengakses e-book melalui perpustakaan nasional yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Oke, Kak Eca. Menurut Kak Eca sendiri, bagaimana agar teknologi dapat berkembang pesat dan semua masyarakat dapat merasakannya? Pemerintah juga harus melihat pelajar-pelajar di daerah-daerah terpencil atau bahkan di ujung-ujung Indonesia seperti daerah timur, itu kan daerahnya sangat sulit ya mengakses hal-hal seperti internet dan teknologi. Itu sih. Oke, jadi yang kita perlukan saat ini adalah pemerintah yang lebih peka dan pelajar dengan tekad yang besar untuk pemerataan teknologi di Indonesia ya. Ya, tepat sekali. Itulah kenapa pelajar-pelajar di Indonesia perlu banget nih semangat Pancasila buat pemerataan teknologi di Indonesia. Teknologi aja udah maju, kalian kok belum maju? Oke, berdasarkan hasil sharing Kak Eca tadi, nah kalau untuk generasi milenial saat ini, apakah mereka sudah menerapkan teknologi di dalam segala hal pembelajaran? Tentunya saya rasa dan menurut penglihatan saya sejauh ini generasi milenial sudah sangat memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, di mana generasi milenial memang harus peka terhadap teknologi. Meskipun memang generasi milenial ini generasi peralihan dari generasi yang dulunya itu nggak tahu apa itu ojek online, nggak tahu gimana memesan online, terus sekarang tiba-tiba semuanya serba online. Itu kan peralihan yang mungkin sangat sulit. Nah, itu kenapa banyak sekali orang-orang di mana di bawah generasi milenial sendiri itu memang sedikit sulit memahami teknologi gitu. Ya sih, saya setuju banget. Karena kita memang sudah dituntun untuk berbasis digital. Kalau dilihat-lihat secara kebutuhan memang semua masyarakat ini perlu dan sangat membutuhkan digital untuk saat ini. Ya, betul banget Kak Jovanka, karena memang biasanya teknologi ini dibutuhkan sekali untuk pekerjaan ya, sebagai salah satu contohnya. Seandainya aja nih, kita sebagai generasi milenial tidak tahu apa-apa tentang teknologi. Wah, itu akan sulit sekali sih mendapatkan pekerjaan di era yang serba teknologi ini. Ya, kita gimana ya? Karena kita sudah hidup di eranya digital, ya kita pasti sangat membutuhkan digital. Ya, tepat sekali. Jadi teman-teman jangan malas ya untuk belajar teknologi. Ya. Oke Kak Eca, karena tadi kita sudah membahas dampak-dampak positif dari teknologi nih. Contohnya nih kayak pekerjaan yang tadi kita bicarakan ya, sumber-sumber pembelajaran dari teknologi. Nah, sekarang saya mau nanya, apa sih dampak negatif dari teknologi tersebut? Wah, pertanyaan Kak Jovanka ini sangat menarik ya, karena memang kalau ada yang positif berarti ada yang negatif. Untuk saya sendiri sebenarnya dampak negatif teknologi itu cukup banyak, tapi akan kita ringkas. Yang pertama, sering disalahgunakan. Contohnya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau media sosial lain itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang buruk seperti pembulian. Pembulian ini kan baik secara langsung maupun tidak langsung itu merupakan hal yang salah karena bisa mengganggu mental atau fisik seseorang.
Contohnya dia tertekan nih, dia depresi, frustasi, bahkan sampai bisa bunuh diri. Kemudian dampak negatif lainnya itu adalah kalau kata orang itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Seperti saya dan Jovanka saat ini nih, kalau misalnya kita lagi megang HP nih dua-duanya, aduh itu nggak akan terjadi komunikasi nih pasti, karena sama-sama sibuk scroll HP terus. Kemudian yang ketiga itu kecanduan game. Kecanduan game ini memang sangat sering terjadi di generasi milenial karena kita merasa wah ada teknologi baru nih, ada game yang hiburan seru. Kita main game terus bahkan sampai berjam-jam, di mana ada kasus bahkan kecanduannya parah hingga rehabilitasi gitu. Jadi teman-teman bijaklah dalam menggunakan teknologi. Iya, benar banget. Nah, kalau saya lihat-lihat, memang kita udah gak asing banget ya dengan namanya pembulian di media sosial. Terus adanya minimnya interaksi karena adanya HP tadi ya guys. Ya. Dan juga adanya kecanduan dalam bermain game, dan itu benar-benar menurut saya sangat buruk sekali. Ya, sangat-sangat buruk. Oke teman-teman, sekian yang dapat kami sharing untuk teman-teman di rumah. Dapat kami simpulkan bahwa teknologi tadi sangat bermanfaat untuk kehidupan saat ini, terutama generasi milenial. Walaupun itu, kita dapat tetap merasakan dampak negatifnya. Maka daripada itu, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Kami mengucapkan selamat atas Dies Natalis ke-29 Universitas Budi Waluyo. Sukses dan jaya terus dalam mencetak generasi berprestasi. Bagi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk langsung kunjungi website UNW di bawah ini. Buat teman-teman yang penasaran nih dengan jurusan apa aja sih yang ada di Universitas Budi Waluyo, itu ada keperawatan program diploma 3, keperawatan program sarjana, profesi nurse, kemudian ada kebidanan program sarjana. Oke teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara, aku ingin berterima kasih banget kepada Kak Echa. Oke, sama-sama Kak Jovanka. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat nih buat teman-teman di rumah. Dadah! Dadah!